Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial atau Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial dengan nilai 17 miliar rupiah. Dalam keterangannya, KPK mengungkapkan perkara yang menyeret Juliari bermula dari pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020. Anggaran pengadaan Bansos senilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam periode. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, profil pria yang biasa disapa Ari ini menjadi sorotan publik, terutama harta kekayaan dan statusnya sebagai pengusaha yang terbilang cukup sukses di Indonesia. Juliari Batubara merupakan salah satu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ia pernah lolos ke Senayan pada pemilu legislatif 2014 dan duduk di posisi Komisi 6 sekaligus Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Dirinya mewakili rakyat dari Dapil 1 Jawa Tengah. Pada pemilu berikutnya, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR di periode tahun 2019-2024 dan sempat duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 11 DPR. Jabatan di Senayan ini kemudian dilepas Juliari Batubara karena dia kemudian ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial. Dikutip dari laman resmi indonesia.go.id, Juliari Batubara diketahui memiliki dan memimpin sejumlah perusahaan, baik sebagai komisaris maupun direksi perusahaan. Sebagai politikus, ia sempat menempuh pendidikan di Riverside City College dan Chapman University di Amerika Serikat. Sebagai anak tertua, ayahnya memang sengaja mempersiapkan Ari untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tersebut disambut baik oleh Ari sendiri. Setelah sempat magang di perusahaan keluarga, barulah sejak tahun 2003, Juliari Batubara dipercaya sang ayah untuk memimpin perusahaan yang memproduksi pelumas. Perusahaan swasta warisan keluarganya merupakan pabrik pelumas pertama dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Ia menjadi direktur utama di PT Wira Swasta Gemilang Indonesia sampai 2012. Ia juga diketahui duduk menjadi direktur utama di beberapa perusahaan, yakni di PT Arlinto Perkasa Buana, PT Buana Energi, dan Tridaya Mandiri. Bisnisnya yang terkenal adalah Penjoil dan Epalu. Pada tahun 2010, bisnis Penjoilnya dilepas dan fokus dengan oli Epalu di bawah PT Wira Swasta Gemilang Indonesia. Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Juliari sudah 3 kali melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat publik. Politikus PDIP itu pertama kali melapor pada 31 Mei 2015 sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Harta yang dilaporkan pada tahun tersebut sebesar 48.819.885.066 rupiah. Kemudian Juliari kembali melapor pada 31 Desember 2018 dengan kekayaan yang dilaporkan sebesar 51.828.221.964 rupiah. Ketiga kalinya Juliari melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019 dengan kekayaan sebesar 47.188.658.147 rupiah. Pada laporan ini Juliari telah berstatus sebagai Menteri Sosial. Aset yang dimiliki Juliari berupa tanah dan bangunan dengan total keseluruhan 48.118.042.150 rupiah. Kemudian alat transportasi berupa 1 mobil Land Rover Jeep tahun 2008, hasil sendiri senilai 618.750.000 rupiah. Selanjutnya harta bergerak lainnya senilai 1.161.000.000 rupiah dan surat berharga senilai 4.658.000.000 rupiah serta uang kas senilai 10.217.711.716 rupiah. Jika ditotal, Juliari mempunyai harta sekitar 64,7 miliar.
Akan tetapi ia diketahui memiliki utang senilai 17,5 miliar, sehingga jumlah total hartanya adalah 47,18 miliar rupiah.